Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan MPLS tahun 2020-2021. Selamat datang saya ucapkan kepada siswa-siswi baru yang telah menempuh dengan penuh perjuangan sehingga patut disyukuri bisa masuk ke SMA Negeri 17 Jakarta. Ke depan harapan kami tentunya kalian menjadi salah satu pionir untuk menjadi peserta didik lulusan terbaik SMA Negeri 17 dan kalian dipersiapkan selama kurang lebih 3 tahun di SMA Negeri 17 kalau tidak ada kendala. Untuk itu, anak-anakku sekalian, maka di sini saya akan menyampaikan kurikulum 2013 yang kita kenal dengan Kurtilas. Di SMA Negeri 17 tertuang dalam peraturan akademik yang nanti akan kami sampaikan dari bagian kurikulum. Apa kurikulum 2013 atau K13? Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ketentuan peraturan akademik SMA Negeri 17 Jakarta yang isinya meliputi persyaratan kehadiran siswa, bentuk penilaian, kriteria kenaikan kelas dan penjurusan, kelulusan peserta didik dari SMA Negeri 17 Jakarta, ketentuan remedial dan pengayaan, ketentuan matrikulasi, hak dan kewajiban siswa, dan layanan konsultasi. Adapun ketentuan syarat kehadiran siswa, siswa wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar, disingkat KBM, minimal 90% dari jumlah hari efektif dan tidak berlaku bagi siswa yang sakit dalam waktu yang lama atau siswa yang melaksanakan tugas untuk kepentingan sekolah atau pemerintah atau negara yang dibuktikan dengan surat izin atau surat tugas. Tetapi tidak ada perlakuan berbeda untuk kegiatan penilaian dan tugas-tugas dari guru. Jenis-jenis penilaian dalam kurikulum 2013, ada 3 jenis penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan terdiri dari tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tulis yaitu bisa berbentuk benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian, dan uraian. Tes lisan bisa berbentuk kuis dan tanya jawab. Sedangkan penugasan, tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah dan atau di luar sekolah, baik secara formal maupun informal. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan yaitu dapat berupa unjuk kerja,
atau kinerja atau praktek. Penilaian dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Pengamatan bisa dilakukan berupa kerja langsung siswa dan hasil laporan siswa. Yang bentuk kedua yaitu proyek. Kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Bentuk yang ketiga yaitu penilaian keterampilan portofolio, yaitu rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Portofolio bisa berupa hasil ulangan, hasil tugas yang dikumpulkan oleh siswa, dan dalam akhir penilaian diserahkan kembali kepada guru bidang studi. Penilaian produk yaitu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, dan teknik lainnya yang dikembangkan oleh guru bidang studi. Penilaian sikap. Penilaian sikap dibagi menjadi dua, unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama terdiri dari observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, dan kedua, observasi oleh guru BK dan wali kelas selama 1 semester. Observasi yang dilakukan guru mata pelajaran dilaksanakan selama proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Sedangkan observasi yang dilakukan oleh guru BK dan wali kelas dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi laporan yang valid. Sedangkan penilaian sikap sebagai penunjang, yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Penilaian sikap, nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang. Ketuntasan belajar untuk sikap, KD pada KI 1 dan KI 2, KD kompetensi dasar, KI adalah kompetensi inti, yaitu kalau KI 1 kompetensi inti dan KI 2 adalah kompetensi inti kedua. Yang satu keagamaan, yang kedua adalah sosial. Ditetapkan dengan predikat minimal baik. Sedangkan nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam rentang 0 sampai dengan 100. Nilai minimal yang ditetapkan di SMA Negeri 17 yaitu 75. Kriteria kenaikan kelas. Jumlah kehadiran minimal 90% dari jumlah tatap muka. Tidak termasuk sakit atau penugasan oleh sekolah. Kedua, memiliki nilai lengkap pada rapot semester ganjil dan genap. Yang ketiga, mengikuti semua evaluasi mata pelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah. Keempat, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari rata-rata nilai semester 1 dan paling sedikit 2 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap belum tuntas. Memiliki nilai sikap dan budi pekerti baik, memiliki nilai pramuka wajib minimal baik. Ini adalah syarat kenaikan kelas. Kehadiran tidak boleh lebih dari 90%, memiliki nilai lengkap, mengikuti semua evaluasi mata pelajaran,
tidak ada nilai kurang lebih dari 2 mata pelajaran, baik ranah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dan memiliki nilai sikap dan budi pekerti baik, memiliki nilai pramuka wajib minimal baik. Ketentuan remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi pelajarannya sehingga mencapai kriteria ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh sekolah dengan syarat dan ketentuan berlaku dalam buku panduan peraturan akademik. Pembelajaran pengayaan merupakan kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Bentuk pengayaan dapat berupa belajar mandiri, diskusi, tutor sebaya, membaca, dan lain-lain. Tidak ada penilaian di dalamnya hanya untuk kepentingan kompetensi olimpiade atau lomba antar mata pelajaran. Ketentuan lain yaitu ketentuan matrikulasi. Layanan matrikulasi yaitu bimbingan khusus kepada siswa pindahan atau pindah peminatan untuk mata pelajaran yang belum sesuai dengan peminatan yang dituju. Hak dan kewajiban siswa. Semua siswa mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menggunakan fasilitas belajar di sekolah yang tersedia dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh sekolah. Antara lain, mempunyai hak dan kewajiban menggunakan laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, memperoleh nilai hasil evaluasi, layanan konsultasi oleh guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan layanan lainnya. Kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi baru. Harus tahu kalian bahwa makna putih abu-abu yaitu peralihan remaja menjadi dewasa. Demikian pengenalan kurikulum 2013 dan penyampaian materi peraturan akademik itu menjadi pedoman selama kalian belajar di SMA Negeri 17. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas perjuangannya sehingga bisa diterima di SMA Negeri 17. Selalu mengucap rasa syukur dan buktikan rasa syukur itu dengan selalu berprestasi dan membawa nama baik SMA Negeri 17 baik keluar sampai dengan ke tingkat nasional, kalau bisa sampai ke tingkat internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaian peraturan ini. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan, kami selalu terbuka untuk menerima saran maupun pertanyaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.